mudah-mudahan sehat selalu ya teman-teman. Mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu Di Pintumu ya teman-teman. Adik-adik, yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah menyertai kami selama seminggu ini. Terima kasih atas kesehatan, kepintaran, dan berkat-Mu yang melimpah untuk kami dan keluarga kami. Kami juga ingin mengucap syukur karena pada hari ini kami dapat mengikuti ibadah IMPA, walau secara online, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan tetap hadir di tengah kami masing-masing, membawakan damai dan juga sukacita. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan mau memberkati Kakak Layan yang akan membawakan firman-Mu, biarlah apa yang disampaikan nanti dapat berguna bagi kami. Tuhan juga kiranya mau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, agar ibadah kami ini berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik, berjumpa lagi di dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak pada hari ini. Apa kabar kalian? Kakak Esther harap kalian sehat dan tetap sukacita di dalam Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 11. Bagi adik-adik yang masih TK boleh minta tolong sama mama atau papa atau siapa saja yang ada di dekat adik-adik. Minta tolong bukain 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 11. Kita akan baca pada ayat 2 dan ayat 3. Nah, kalau sudah ketemu, kalian dengarkan baik-baik, Kakak Esther bacakannya. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup,
bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini adik-adik. Terpujilah nama Kristus. Amin. Adik-adik perhatikannya, Kakak Esther punya sesuatu. Adik-adik lihat apa ini? Iya, selembar kertas putih ya, polos ya, nggak ada gambar apa-apa. Oke. Lalu yang ini, tada, ada gambar? Ada gambar love, gambar hati yang penuh dengan sukacita, gambar hati yang penuh cinta kasih, penuh dengan kasih sayang dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Bapak Rasul Paulus tidak hanya mengirim surat kepada jemaat di Korintus supaya jemaat di Korintus menjadi surat terbuka Kristus yang bisa dibaca oleh orang lain, tetapi juga Bapak Rasul Paulus menginginkan Kakak Esther dan adik-adik di rumah, supaya kita bisa menjadi surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh orang lain. Waduh, seperti apa sih Kak Esther surat Kristus yang terbuka? Nah, surat Kristus yang terbuka itu adik-adik artinya baik perbuatan kita, baik perkataan kita, semuanya menyenangkan hati orang lain. Kalau orang lain senang hatinya, sudah pasti Tuhan pasti akan senang. Nah, kalau orang lain merasa senang, berarti mereka terberkati dan mereka akan pasti bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Artinya mereka memuliakan Tuhan karena mereka melihat perbuatan kita, mereka mendengar tutur kata kita yang baik. Jadi adik-adik, mulai sekarang ya, kalau berkata-kata, katakan kata-kata yang bagus ya. Contohnya, Mama bilang, "Adek, tolong bantu Mama ambil kursi." Adik-adik jawabnya bagaimana? "Oke Mama, saya akan ambil." Nah gitu, pasti mamanya senang. Orang yang lihat pun akan senang. Terlebih Tuhan pasti akan senang karena kalian jadi anak yang patuh, dengar-dengaran kepada orang tua. Contoh yang lain ya, adik-adik minta tolong sama Mama. "Mama, Adek lapar, pengen minum susu. Ada susu nggak, Mak? Bisa tolong buatin, Mama." Nah, pasti mamanya akan senang dengarnya dan pasti akan dibuatkan. Nah, kalau terima dari Mama, bilangnya apa? Jangan mengambil begitu aja adik-adik ya. Terima lalu ucapkan apa? "Terima kasih Mama." Pasti mamanya senang, sama-sama dek. Nah, dari situ orang-orang akan melihat, oh, ini yang namanya anak-anak Kristus, menyenangkan hati. Udah pasti mereka bersukacita, dan mereka akan terberkati, dan pasti mereka akan memuliakan Tuhan. Nah, seperti itu adik-adik yang dinamakan surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh orang lain, sehingga orang yang melihatnya akan merasa senang, merasa bersukacita, merasa terberkati, dan mereka akan mengucapkan syukur kepada Tuhan
Allah. Nah, adik-adik, itulah firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk menjadi surat Kristus yang terbuka, supaya ketika orang di sekitar kita melihatnya, mereka akan senang, mereka akan terberkati, terlebih Tuhan pasti senang mendengarnya, dan pastinya nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Kalian tetap jadi anak-anak Tuhan, tetap rendah hati, dengar-dengaran kepada orang tua. Tuhan Yesus memberkati kalian adik-adik. Amin. Yesus berpesan dalam malamlah, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar tadi. Mampukan kami semua untuk bisa menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran dan taat kepada orang tua. Kami juga bisa menjadi anak-anak yang baik, yang manis dalam berkata-kata dan bersikap, sehingga keberadaan kami bisa membawa sukacita dan berkat bagi orang lain. Tuhan, berkati kami juga dalam pendidikan kami. Walaupun saat ini kami masih harus belajar di rumah masing-masing, belum bisa bertemu dengan guru dan teman-teman kami. Berikan kami semua kesehatan, semangat, dan sukacita untuk terus mau belajar dengan baik. Dalam doa ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh kakak layan, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, majelis, dan semua pelayan Tuhan. Kiranya Tuhan mau melindungi dan memberikan kesehatan senantiasa, agar mereka semua bisa menjalankan tugas pelayanannya dengan baik dan penuh sukacita. Berkati juga persembahan syukur yang telah kami berikan. Kiranya persembahan syukur kami ini bisa berguna untuk pelayanan Tuhan di dunia ini. Doa ini kami sempurnakan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.